di luar kapasitas seorang pelajar, anak sekolah. Yang jelas, kemungkinan anak ini adalah anak introvert, anak yang menutup diri. Dan mungkin dalam pergaulan sehari-hari, dia tidak bisa memenuhi keinginan dari teman-temannya. Atau perundungan atau bully itu sudah bukan satu titik itu, terus meningkat, kecenderungannya terus naik. Ya, ini saya akan coba munculkan misalnya perundungan di tingkat SD 25%, SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sahabat muslim, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Alhamdulillah, kesempatan ini kita akan membincangkan satu tema yang tentu juga sangat menarik dan hot di kehidupan kita, bahwa hari-hari ini kita mendengar banyak informasi mengenai adanya kasus ledakan di sebuah sekolah negeri di Jakarta. Setelah ditelusuri, katanya pelakunya adalah anak salah seorang siswa yang menjadi korban bullying atau perundungan, ya, korban bully atau perundungan. Ini tentu menjadi hal yang penting untuk kita cermati. Kenapa kemudian persoalan-persoalan seperti tadi, ya, seorang anak yang menjadi korban perundungan kemudian dia melakukan satu aksi yang merugikan banyak orang, ya. Suatu aksi yang tentu tidak diduga oleh keluarganya, oleh teman-teman dekatnya, oleh guru-gurunya, tapi itu terjadi di tengah kita. Kita ingin bicarakan dengan para pakar, dalam hal ini adalah pakar kesehatan, ya, dan hubungannya dengan bagaimana dunia remaja hari ini, dan kemudian bagaimana nanti Islam memberikan solusi, ya. Harusnya bagaimana kehidupan kita hari ini itu agar kejadian seperti ini, ya, kejadian adanya peristiwa ledakan yang diakibatkan oleh anak-anak remaja kita itu tidak terjadi di belakang hari. Baik, untuk itu hadir di tengah kita ada salah seorang dokter pemerhati kesehatan dan sosial. Ada Ustadz Dr. Ferdinand Rabain. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Lama kita tidak berjumpa, iya, di podcast ini. Sudah beberapa bulan. Iya. Dan juga bersama kita dari Forum Sinergi Muslim ada Ustadz Rais Iskandar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, sehat juga. Alhamdulillah. Baik, ke dokter dulu, ya, Dok. Ini Baik. kan kasus yang tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa adanya peristiwa ledakan. Ini kan sebuah kondisi atau sebuah kejadian yang sangat membuat kita pilu, ya. Bagaimana mungkin seorang anak, seorang pelajar SMA disinyalir sebagai pelaku, ya, otak dan pelaku, ya, peristiwa ledakan yang mengakibatkan banyak korban. Nah, kalau menurut penyelidikan dari aparat, katanya kan memang anak ini adalah anak yang menjadi korban dari perundungan dari teman-temannya di sekolah. Mungkin sebelum lebih dalam kita membahas, ya, tentang bagaimana nanti solusi dan seterusnya, kita ingin tahu dulu dari dokter, ya, kaitannya dengan bagaimana sebenarnya dampak dalam jangka panjang ketika ada seorang anak yang mengalami perundungan, Dok. Ini mungkin bisa dijelaskan supaya memang menjadi bahan antisipasi, terutama bagi kita para orang tua, ya, yang punya anak-anak yang kita khawatir juga mereka menjadi pelaku atau korban dari perundungan. Silakan, Dok. Iya, baik. Ya, itu menjadi trending topik akhir-akhir ini tentang si anak tadi. Yang jelas yang di topik yang kita lihat dari berbagai media, yang ditonjolkan kepada peristiwa ini adalah anak ini korban bullying, baik dari pihak sekolah maupun dari aparat. Dan masyarakat juga menilai demikian. Karena mereka dia dibully, dia diperundung, ibaratnya dia ditekan di sekolahnya gitu. Kemudian dia bertindak anarkis, melakukan pengeboman. Tapi kita tidak melihat akar permasalahannya. Sebenarnya apa sih? Apakah karena memang karena peristiwa tersebut dia melakukan peledakan? Tentu ini harus ditinjau dari berbagai faktor gitu. Kemudian kenapa dia diperundungkan? Kenapa dia dibully? Kita tidak bisa hanya sekedar menuduh si perundung atau si pelaku bullying yang menekan dia. Bisa jadi kita juga harus melihat dari diri anak ini sendiri, dari pelakunya, dari orang tuanya, dari pihak sekolahnya.
itu harus disatukan gitu. Kenapa peristiwa ini terjadi? Kenapa dia sampai bertindak anarkis di luar kapasitas seorang pelajar, anak sekolah? Yang jelas kemungkinan anak ini adalah anak introvert, anak yang menutup diri. Dan mungkin dalam pergaulan sehari-hari dia tidak bisa memenuhi keinginan dari teman-temannya atau pelaku bullying itu secara khusus nih. Sehingga si pelaku bullying ini karena keinginannya tidak terpenuhi, maka diperundunglah anak ini. Atau justru anak ini memang tidak mau berinteraksi dengan lingkungannya karena dia menganggap tidak ada gunanya. Sehingga terjadilah sebab akibat dan gesekan di antara mereka. Nah, kenapa ini terjadi? Bisa juga si pelaku karena di rumahnya sendiri juga mengalami hal yang sama dari keluarganya. Sehingga di sekolah dia lampiskan kepada temannya. Dan mungkin juga si pelaku sudah menyampaikan kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya enggak berbuat apa-apa. Mungkin juga si pelaku sudah menyampaikan kepada gurunya, sudah menyampaikan kepada temannya. Tentu di saat dia dibully, kan tidak hanya seorang diri. Ada yang lihat. Betul. Kenapa orang sudah dibully tidak ada reaksi dari sahabat-sahabatnya atau dari sahabat pelaku-pelaku sendiri? Karena hal tersebutlah kumulatif, jadi membesarlah dia. Dan ingat, sekarang zamannya zaman digital. Apalagi mereka ini termasuk Gen Z. Gen yang lebih familiar menggunakan alat digital daripada generasi-generasi milenial atau di bawahnya lagi. Dia mencari solusinya. Karena solusi yang dia inginkan dari pihak ketiga tidak dia dapatin, dia cari solusi sendiri. Dia belajarlah dari internet. Bagaimana tindakan yang harusnya saya lakukan kalau saya dibully. Ya, akhirnya belajarlah dia merakit bom tersebut. Dari game katanya ya? Iya. Dari game online? Dari game online. Makanya dia belajar dari itu, dia tahu, tertanam di hatinya, tertanam di jiwanya, saya harus balas. Saya sudah cari keadilan, tapi saya diabaikan. Ini akibatnya. Boom. Jadilah tindakan tersebut. Ya dok, kalau melihat banyak kasus yang lain ya. Ini kalau kita lihat kan memang misalnya laporan KPAI ya tahun 2024 itu katanya ada lebih dari 2.000 pengaduan kasus ya di tahun itu. Bahkan ada kasus bunuh diri pada anak ya, ada 25 kasus di tahun 2025 akibat dari perundungan ya. Jadi anak yang dirundung kemudian bunuh diri. Ini kan bukan kasus yang main-main dok. 25 anak dalam setahun itu kan termasuk besar sebetulnya. Tapi memang hari ini kan seolah itu tidak menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya kalau di pemberitaan itu. Nah dok, kalau melihat kasus-kasus seperti tadi dilaporkan KPAI ya, bahwa perundungan sangat marak terjadi pada anak-anak kita, pada remaja kita. Ini kalau dilihat dari akar persoalan tadi, dokter kan menyinggung di keluarga ya, interaksi dia dengan teman-temannya, ya, dengan orang tuanya. Apakah ada persoalan yang lebih mendasar dari itu dok? Yang membuat misalnya kok keluarga kok terkesan abai dengan anak-anaknya sehingga mereka menjadi anak yang terasingkan di keluarganya sendiri sehingga di sekolah pun dia melakukan perilaku perundungan atau menjadi korban perundungan dok? Iya, dua-duanya bisa terjadi karena merasa terabaikan, keinginan tidak terpenuhi. Begitu keinginan seseorang tidak terpenuhi secara mental, hormon-hormon di tubuh kita itu bekerja. Jadi hormon kita bekerja, tidak terima, timbullah stres. Timbullah niat untuk balas dendam. Dan begitu itu tertanam di jiwanya, mereka akan mendapatkan kepuasan setelah mereka mencapai tujuannya. Barulah hatinya puas. Kamu boleh pukul saya, tapi saya bom kamu. Kamu boleh hina saya, karena dia stres, dia takut, dia mengurung diri, dia introvert, maka akhirnya dia depresi. Mereka mengambil tindakan negatif lainnya, dia bunuh diri. Jadi bisa meledak, bisa juga
merugikan diri dia sendiri. Jadi dua-duanya bisa terjadi di sini gitu. Akibat dari perundungan tersebut. Itu akibat dari tekanan yang berulang. Jelas ini tekanan berulang. Kenapa tidak ada tindakan? Kan itu pertanyaannya. Iya kan begini dok, artinya lingkungan yang ada memang sangat mendukung ya perilaku perundungan, ya, karena mereka adalah orang-orang yang menjadi korban juga dari kondisi lingkungan hari ini ya. Kan anak-anak remaja kita dikungkung dengan yang namanya gadget ya, dunia digital yang luar biasa, yang itu tadi kalau nggak siap memang akhirnya jadi stres, depresi, apalagi interaksi mereka dengan keluarga juga kurang gitu ya. Nah pelampiasannya kepada tadi merundung temannya atau ya mengurung diri gitu ya, tidak atau introvert tadi kan, tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya dok. Nah kemudian bagaimana kita harusnya bersikap dok sebagai orang tua ya di keluarga terutama kalau melihat anak-anak kita yang mungkin mengarah kepada entah dia menjadi pelaku atau menjadi korban dari perundungan dok. Ya sebenarnya kan sistem itu harus berjalan berantai. Jadi tidak bisa hanya keluarganya saja. Kalau keluarganya saja mungkin dia udah mengadu. Kayak anak saya misalnya, Pak saya diginiin di sekolah. Ya nak, besok hati-hati. Kalau ketemu dia, kan jawabannya dua. Kalau nggak kamu lawan, kamu hindari. Iya. Iya kan? Iya. Oh Pak saya nggak bisa lawan dia, badannya besar, dia kuat, temannya banyak. Ya udah hindari dia. Iya. Tapi begitu dia berangkat sekolah, halnya itu terjadi. Dia tidak ada tempat mengadunya, ngadu ke guru. Gurunya diam, juga apatis. Teman juga apatis. Ngapain saya ikut? Itu kan urusannya dia. Kalau saya ikut, nanti saya juga dibully. Nah, jadi sistem ini harus diperbaikinya yang di rumah, di anak itu sendiri, di temannya, dan di sekolahnya. Jadi semuanya harus simultan. Nggak bisa hanya satu sisi aja. Kita nggak bisa negor yang membuli aja, dan kita juga tidak bisa menyupport yang dibully aja. Jadi semuanya itu harus dibenahin gitu. Dan kenapa bully itu terjadi? Kan itu kan pertanyaan sebenarnya ya. Kenapa itu terjadi? Gitu. Ya kenapa? Ya karena itu ada agama sudah ditinggalkan. Pertanyaan kenapa agama ditinggalkan? Ya, agama sudah ditinggalkan ya karena agama sudah tidak dianggap lagi sesuatu yang memberikan kepada kehidupan. Orang sekarang lebih cenderung melihat yang instan. Saya jual ini, saya dapat ini. Saya lakukan ini, saya dapatkan ini. Sekarang dia sholat, dia nggak lihat amalan sholat yang dia dapatkan. Dia hafalin Quran, dia nggak lihat. Capek hafalin Quran, bikin lelah. Mending saya lakuin ini. Nah, jadi karena ini udah ditinggalkan, agama itu ditinggalkan, baik pelaku maupun korban mencari penyelesaiannya di luar dari tuntunan agama. Itu masalahnya. Ya, baik Ustaz. Ini kan pihak keluarga, sekolah, masyarakat itu hari ini kan juga mungkin sudah berperan ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Cuma persoalannya kan mungkin belum optimal ya. Nah, apa kemudian yang membuat peran dari masing-masing tadi? Ya, kita berperan di keluarga, sekolah juga saya yakin berperan untuk menjadikan anak-anak itu anak-anak yang baik, yang tidak menjadi pelaku bully gitu ya. Masyarakat juga mungkin ada yang masih peduli agar anak-anak remaja kita menjadi anak yang baik, tawuran dihentikan dan seterusnya. Tapi kemudian perilaku seperti itu terus terjadi di tengah-tengah kita. Apa yang menjadi persoalan di balik itu semua, bahwa semua elemen sudah mencoba untuk melakukan fungsinya, tetapi ternyata masih belum membuahkan hasil yang signifikan, sehingga perilaku seperti itu masih terus terjadi, Ustaz. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah ya, kita bisa melihat fakta hari ini itu bukan di satu titik. Ternyata kita paham, ini ternyata tidak di satu kasus, ini sudah banyak di banyak tempat. Jadi penyelesaiannya pun secara pasti harus dengan sistem. Nah persoalannya apa gitu? Kalau mau dibuka data dari yang ada hari ini, tidak hanya terjadi di SMA negeri kemarin, itu banyak sekali. Saya akan coba sedikit ya berbagi ke teman-teman. Mudah-mudahan tergambar bahwa
data yang ada itu supaya bisa jadi melihat. Nah, ini yang dimunculkan oleh data pemerintah. Tadi disinggung oleh host Ustaz Syukur, perundungan atau bully itu sudah bukan satu titik itu, terus meningkat, kecenderungannya terus naik. Ya, ini saya akan coba munculkan misalnya perundungan di tingkat SD 25%, SD 26%, kemudian SMP 25%, SMA 18,75%, ya, menjadi korban. Kemudian paling tinggi di tingkat SMP. Kemudian jenis bullyingnya berupa fisik, verbal, dan cyberbullying. Jadi fisik itu bisa dengan kekuatan, dengan pukulan dan lain-lain. Kalau verbal dengan ungkapan, dengan hinaan, dengan cacian, atau cyberbullying dengan medsos, ataupun dengan ungkapan-ungkapan sama, cuma berupa medsos. Nah, itu terjadi meningkat 100% di awal tahun 2024. Ini data ini dari KPA. Jadi artinya, kalau melihat ini serem gitu. Artinya ini bukan persoalan biasa, ini sudah persoalan sistemik. Nah, kalau persoalan sistemik kan berarti kan judulnya simultan semua digarap. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Saya melihat sebelum ke situ, persoalan ini adalah karena hari ini tidak diterapkan di Islam. Diterapkan di sistem sekularisme. Di mana kehidupan itu memisahkan agama dari kehidupan. Apalagi dalam sistem sekularisme, ada satu yang disuntikan dalam bahasa saya, disuntikan dalam sistem kapitalis, dalam sistem sekularisme itu adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi. Ini satu kebanggaan. Menghina, mencaci, merendahkan. Itu satu hal yang dilakukan biasa. Kenapa? Tadi berangkat dari sistem yang besarnya sekularisme, yang memang Islam tidak boleh ngatur-ngatur kita. Jadi kalau ini sudah, Islam itu hanya bicara di sajadah, hanya urusan-urusan ibadah-ibadah murni, yang lain terkait dengan fenomena sosial, dan lain-lain itu tidak boleh ikut campur. Itu seperti itu. Jadi makanya itu cenderung naik angkanya. Jadi tidak pernah disentuh. Nah, dari situ muncullah dalam sistem pendidikan kita. Karena tadi yang kita soroti tentang lembaga pendidikan dasar dan menengah, bukan berarti tidak sampai ke yang tinggi. Yang tinggi juga kemarin kita lihat bagaimana yang terjadi di Bali kan, yang luar biasa itu. Kemarin belum lama juga di Bogor, ya, di universitas swasta yang cukup bonafit di Bogor. Aneh kan bisa orang terjun di lantai 3 gitu kan. Nah, artinya fenomena ini bukan satu titik. Berarti bicaranya adalah sudah sistemis. Dan ini sekali lagi ini adalah hasil dari satu sistem yang memang tidak diterapkan Islam. Itu dulu kita sepakat. Kalau itu baru Islam punya solusi bahwa Islam itu akan membenahi salah satunya sistem pendidikan. Apa sistem pendidikan dalam Islam? Karena Islam sudah mendeklar dia adalah solusi, sistem pendidikan dalam Islam salah satunya berfungsi akan menjadikan siswa atau anak didik itu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi memiliki saksiyah Islamiyah. Apa saksiyah Islamiyah itu? Di dalamnya ada dua. Ada akliyah Islamiyah, ada nafsiyah Islamiyah. Maksudnya apa? Akliyah Islamiyah dan nafsiyah itu selalu disandarkan dengan akidah Islam. Dia tidak mungkin dia tuh melakukan pembulian ataupun dia dibully sebagai korban ataupun dia sebagai pelaku. Dia tidak mungkin. Karena ini bagian yang memang dalam Islam tuh hukumnya haram. Contoh di surat Al-Hujurat itu diceritakan bagaimana Allah mengatakan haram hukum pembuli itu. Yang membuli dan dibuli itu haram hukum. Jadi seorang yang bersaksi Islam dan berperadian Islam itu dia akan yakin dengan itu, dia tidak akan pernah merendahkan, membuli dan seterusnya. Dari sisi yang paling eksternal itu di dalam sistem itu dibuat seperti itu. Kemudian pendidikan ini akan disebarkan. Karena pendidikan dalam Islam itu bukan hanya lembaga sekolah, dia pun ada rumah, ada penguasa sendiri, dan sistem yang berjalan itu akan berjalan simultan. Dan niscaya bila ini dilakukan, bukan hanya mereduksi, akan menghilang. Kenapa? Karena negara itu hadir menerapkan Islam. Kemudian Islam itu diterapkan berupa unit-unit kecil di lembaga pendidikan dan seterusnya. Sekali lagi, itu yang akan dilakukan. Yang kedua, bila pun terjadi, kita tinggal buka sekarang fakta sejarah saat khilafah, sistem Islam itu yang menegakkan hukum-hukum yang membuang sekularisme itu, adanya terjadi seperti ini. Nah,
Kalaupun terjadi, hukum-hukum mekanisme dalam Islam itu akan bekerja dengan benar. Contoh misalnya, hukum bullying itu tidak bisa kita lihat sekilas saja, tidak. Bila memang dia yang dibully itu sampai terbunuh, sampai mati, itu bisa diambil hukum kisos. Bisa diambil hukum kisos. Kenapa? Dia akan dihukumi dengan hukum yang sama terhadap korban yang dilakukan. Kalaupun terjadi. Saya tidak melihat dalam sistem Islam, atau belum melihat sampai ini terjadi seperti itu. Karena sistem pendidikan itu dibuat baik sebagai kebijakan politik dalam sistem pendidikan. Sehingga kehidupan itu memang baik gitu. Apalagi di keluarga juga. Keluarga tuh diminta orang tua tuh ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia harus menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Apa maksudnya? Menjaga selalu dalam ketaatan kepada Allah. Tidak akan merugikan orang lain ataupun dirugikan orang lain. Kenapa? Konteks seperti itu. Sekali lagi, sistem Islam itu adalah sistemnya manusia. Aturannya benar dari Allah, pelaksananya ini kan manusia. Makanya kalau terjadi hal-hal yang menjadi korban, akan menjadi suatu hal yang kurang baik, mekanisme hukum dalam Islam akan berjalan. Saya pikir sederhana seperti itu. Itu, Ustaz. Baik, Dr. Ferdinand, ini kan dokter tadi sampaikan bahwa orang-orang atau anak-anak pelaku perundungan adalah orang-orang atau anak-anak yang stres, depresi, itu kan penyakit mental ya, Dok? Iya. Kesehatan mentalnya terganggu ya. Iya. Ini kan kalau dirunut akibat itu adalah dari misalnya gadget ya, dari interaksi di media sosial yang mereka lakukan, termasuk dari interaksi di keluarga yang kurang baik, termasuk dengan teman-temannya gitu ya. Bagaimana Dok kita kemudian memberikan apa ya pencegahannya, termasuk juga pengobatan barangkali pada anak-anak yang mungkin terdeteksi sebagai anak-anak yang stres atau depresi tadi, supaya mereka tidak kemudian menimbulkan korban gitu ya. Bagaimana mereka secara mandiri mungkin bisa mencoba untuk menyembuhkan gangguan mentalnya, yang walaupun mungkin juga tidak mudah ya, Dok. Ya. Mungkin mereka tidak sadar juga bahwa mereka punya gangguan mental gitu ya. Tapi kita sebagai mungkin sebagai orang tua, mungkin sebagai keluarga atau masyarakat itu, bagaimana kalau kita menjumpai ada di antara anak kita atau orang-orang dekat dari kita itu yang mengalami kondisi seperti itu, Dok? Iya, tentu kita tidak bisa membiarkan mereka bisa baik dengan sendirinya. Cuma yang jadi persoalan kita pertama gitu ya, karena ini berhubungan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu paling baik dan yang paling tepat diperbaiki melalui tempaan ilmu agama. Ya. Itu kuncinya. Ya. Dia bisa menerima takdir, dia bisa kadar baik dan kadar buruk. Gitu. Misalnya saya dibully gitu ya, berarti kan yang jelek saya terjadi sama saya. Ya. Saya belajarlah untuk menerimanya. Saya belajar menerimanya. Kenapa ini terjadi? Saya introspeksi diri tadi. Apakah ini terjadi karena perbuatan saya sebenarnya terhadap dia, atau memang dia tanpa ada sebab dari saya dia lakuin kepada saya dan dia ada masalah di luar itu. Nah, tentu sebab akibat inilah bisa diselesaikan dengan melalui perbaikan akhlak. Ya. Akhlaknya baik akan tercermin adabnya baik. Begitu adabnya baik, tentu bullying hilang dan korbannya juga tidak ada. Ya. Nah, tapi yang jadi masalah di negeri kita, waktu saya sekolah dulu pelajaran agama cuma 1 jam 1 minggu. Hanya 2 jam pelajaran ya, Dok? Hanya 2 jam pelajaran. Itu pun kalau full ngisinya. Jadi ini yang jadi masalah gitu. Apalagi anak sekarang. Kalau kita dulu ada adab pekerti gitu kayak PMP dan segala macamnya gitu. Kita diajarin adab di sekolah. Sekarang adab nggak ada. Iya. Sehingga nggak aneh terjadi. Murid bisa nempelin guru. Guru bisa tempelin murid juga tanpa sebab yang jelas. Iya. Ya karena adab di sekolah itu udah nggak ada. Ya kalau adab hilang ya kata apa?
artinya agama hilang itu sebenarnya. Itu artinya kembali ke agama ya, Dok? Iya. Berarti kalau kita sebagai orang tua, masyarakat ingin memperbaiki kondisi anak-anak kita, ya kembali ke agama. Kembali ke Didik agama. mereka dengan agama. Iya. Persoalannya, Dok, kalau orang tua sendiri nggak paham agama, di sekolah juga nggak diajar agama. Pemerintah juga kesannya kan hari ini abai dan tidak peduli dengan agama ya untuk diajarkan kepada masyarakat gitu. Kesannya begitu yang kita lihat gitu ya. Dan terbukti dari banyak aturan-aturan agama yang nggak dipakai oleh negara kan dalam kehidupan bernegara gitu. Nah ini bagaimana kita bersikap kalau seperti itu, Dok? Ya, di mana agama sudah menjadi hal yang diasingkan dari kehidupan kita. Kita berharap agama bisa memperbaiki, tapi kalau kemudian agama sendiri diasingkan, ya bagaimana kita berharap lagi gitu? Kepada siapa lagi kalau seperti itu? Ya itulah yang sebenarnya terjadi. Itulah sukses dari sistem sekuler. Itu tujuannya mereka. Ya. Umat Islam itu meninggalkan agamanya sendiri gitu. Ya. Jadi mereka tercapailah apa yang mereka inginkan gitu. Nah, inilah yang menjadi PR besar para ulama. Ya, ulama termasuk kita umat Islam ya, yang juga harus peduli ya dengan kondisi hari ini. Kita tidak boleh cuek kan begitu ya. Artinya ini kondisi yang sangat sistemik terjadi di tengah-tengah kita dan kita tidak boleh abai. Itu persoalannya begini, Dok, kita kan sangat terbatas punya kemampuan ya, pengetahuan agama terbatas, kemampuan finansial terbatas, serba terbatas. Sementara kan kalau bicara masalah sistemik tadi, itu kan membutuhkan satu kekuatan yang sangat luar biasa, sangat besar. Dalam hal itu negara ya. Bagaimana, Dok, peran negara semestinya kalau kemudian melihat kondisi seperti ini ya, anak-anak kita yang menjadi generasi penerus kita 2045 katanya Indonesia emas ya, atau Indonesia cemas. Ini kan jadi persoalan nih, pertanyaan juga kalau kemudian generasi muda seperti tadi banyak yang depresi, banyak yang stres. Apa kita bisa masih yakin bahwa 2045 itu akan menjadi generasi emas? Nah, bagaimana harusnya peran negara, Pak? Kalau kita bicara peran negara, menurut saya sekarang perannya itu hampir tidak ada. Dan ada yang berperan, seperti kita Jawa Barat, gubernurnya aktif. Dia lakukan militerisasi, dididik mereka, dibentuk karakternya. Masuk barat ya. Tapi tetangga kita Bogor adalah Jakarta. Dia tidak setuju dengan tindakan itu. Kalau negara tentu tidak akan beda gubernur Jakarta dengan gubernur Jawa Barat. Ya, kalau dari pusat. Kalau memang itu tindakan negara. Yang ada hanya tindakan individu dari pemimpin. Dan kabarnya duitnya dia sendiri pula, nggak ada dana. Betul, dari negara. Ya. Jadi di mana peran negaranya? Para petinggi negaranya aja berbeda pandang. Iya. Komisi anaknya juga tidak setuju. Baik. Komnas HAM-nya juga tidak setuju. Itu kan lembaga-lembaga yang Negara. ada di negara. Iya. Yang ada saling menyalahkan, merasa paling benar, dan hanya ini gitu. Tapi begini, Dok, dalam negara demokrasi hal seperti itu menjadi sangat wajar. Masing-masing lembaga, masing-masing individu, masing-masing pemimpin merasa punya pandangannya sendiri, merasa benar sendiri, dan mereka merasa punya hak untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Dan itu dijamin oleh undang-undang bahkan gitu ya. Tapi kemudian akibatnya kepada kita masyarakat, yang kemudian kita harus ikut ke siapa? Kan begitu. Jadi kalau begitu secara tidak langsung kita korban dari sistem yang hari ini terapkan di negeri ini, Dok. Betul. Ya itulah sistem sekularisasi yang kita ingin. Saya maju sebagai pimpinan kepala daerah, saya maju sebagai wakil rakyat dengan modal saya sendiri dan teman-teman saya. Tentu yang saya pikirin adalah diri saya sendiri dulu. Betul. Itu pun kalau modal sendiri, kalau modal orang lain, disponsor orang lain, berarti mikir orang lain juga. Orang lain tanda kutip sponsornya. Iya. Jadi semakin jauh lah gitu dari harapan yang kita harapkan kalau sistemnya masih model begini. Iya. Jadi sistem yang begini bukan jawaban. Iya, baik. Baik, Satria. Ini menarik sekali ya bahwa kondisi hari ini sistemik tadi. Solusinya juga tentu harus sistemik ya, Ustaz. Bahwa tadi ada individu pemimpin, anggaplah Gubernur Jawa Barat yang membuat gebrakan di awal pemerintahannya, misalnya membuat para siswa nakal dimasukkan ke barak militer gitu waktu itu begitu ya.
Tapi sepertinya hanya di awal saja, berikutnya nggak lanjut karena tadi banyak tokoh, banyak pemimpin lain yang kemudian berkomentar bahkan kemudian menentang gitu ya. Nah, harusnya seperti apa, Ustaz? Memandang persoalan ini dan bagaimana menyelesaikan juga secara sistemik agar kemudian dari generasi ke depan penerus kita itu betul-betul generasi yang siap memimpin negeri ini ke depannya. Iya, seharusnya kalau kita menyadari kalau Islam itu punya solusi, tadi kan disampaikan, ini itu tetap akan berjalan, bullying pelakunya, korbannya, itu tetap akan berjalan dengan sistem yang sama. Apakah fakta tadi yang disampaikan oleh lembaga yang dibuat olehnya, itu adalah rekayasa? Kan tidak, itu fakta. Jadi terus berkembang. Kalau ada keinginan, bahasa saya kalau ada keinginan, ada kemauan untuk menghilangkan ini, sebenarnya tinggal mengatakan gini, oh Islam punya solusi. Islam itu punya jalan keluar supaya ini semua selesai. Apalagi Islam itu mendeklar itu bahwa inline dalam Islam itu izalatil munkar, akan menghilangkan kemungkaran. Artinya apa? Noleh aja kepada Islam, selesai persoalan itu. Nah, hari ini belum mau. Apalagi dalam sistem hari ini, orang tuh boleh berpendapat yang bertentangan dengan Islam juga boleh. Jadi tidak ada alat ukur yang pasti. Islam itu kan punya alat ukur halal dan haram yang dibangun dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya itu. Jadi nggak ada orang mengatakan, contoh misalnya begini, oh ini bully itu haram, cukup sampai situ. Tidak ada lagi tafsir lain. Hari ini kan ada mengatakan, oh kalau sedikit boleh, kalau hanya menghina sedikit boleh, kalau hanya colek-colek sedikit boleh. Apalagi kalau babnya lebih jauh ya, keistimai tentang laki-laki perempuan. Oh boleh dong nengah-nengah sedikit. Nah hal-hal seperti itu harusnya kita benahi. Artinya pelecehan terhadap jalan keluar itu masih terjadi. Sehingga persoalan ini bertambah besar, bertambah kompleks, bertambah sulit diselesaikan. Karena memang jalan keluarnya dari sistem yang sulit, dari sistem yang memang tidak ingin keluar dari kesulitan. Kalau saya mengatakan begini, Islam itu dari yang maha baik, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan kita itu bisa menyelesaikan seluruhnya. Tidak hanya urusan itu, urusan semuanya. Ini pun menunjukkan fakta betapa kita butuh Islam sebagai solusi. Jangan menoleh yang lain. Islam itu punya solusi tentang perundungan tadi. Seorang bapak ibu di rumah, dia mengajarkan anak istrinya tentang Islam bagaimana. Sekarang persoalan hari ini dalam sistem yang ada, bapaknya nggak ngerti, ibunya ngerti, anaknya semua. Akhirnya diberikan kepada lembaga pendidikan yang tidak mengerti juga. Penguasa yang tidak mengerti artinya tidak hadir untuk menerapkan Islam. Semakin sengkarut ini tidak pernah selesai. Padahal kehadiran Islam atau kehadiran negara untuk menerapkan kebaikan, menerapkan Islam, menerapkan kesejahteraan itu hanya ada dalam sistem Islam, nggak ada dalam sistem hari ini. Tadi kata Dr. Ferdinand digambarkan, bagaimana kalau masih sistem sekuler ini yang dipertahankan, ya nggak bisa, jangan keluar. Harus dari akidah kita. Akidah kita menjanjikan jalan keluar. Saya pikir itu secara singkat, Ustaz. Baik. Mungkin closing ya, Dok. Ini mohon disampaikan barangkali terutama pada orang tua ya, yang memiliki anak-anak remaja hari ini, bagaimana pesannya agar orang tua berperan lebih besar ya, untuk menjadikan anak-anaknya peduli dengan agamanya, mereka mau belajar dan mengamalkan agamanya, sehingga kemudian kasus-kasus perundungan seperti tadi dilakukan, itu tidak terjadi lagi ke depan, Dok. Silakan. Ya, pertama umat Islam itu harus menghilangkan Islamofobia yang terjadi pada diri mereka sendiri. Islamofobia. Itu dulu tuh. Kita selalu ngelihat orang asing yang Padahal kita juga mungkin Islamofobia juga. Justru umat Islam itu Islamofobia. Iya, orang Islam sendiri ya yang takut dengan Islam. Takut dia dengan Islam. Disuruh berjilbab, kagak mau. Nanti kerusaklah inilah. Disuruh begini, tidak mau. Disuruh mengaji, tidak mau. Terus gimana? Berarti kita yang menolaknya. Kita hanya tinggal casingnya, tapi isinya udah hilang. Jadi kalau mau menghilangkan bullying ini, mau menghilangkan perundungan ini, perbaikilah isi. Chipnya yang kita perbaiki, bukan casingnya. Jadi memang sistem itu kita tidak bisa keluar dari Islam sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan seperti ini. Karena Islam itu adalah yang hak, betul, yang sudah terukur.
yang tidak perlu diuji lagi oleh manusia. Ya. Dan manusia tidak boleh meragukannya. Tapi kalau kita masih meragukannya, kalau kita masih mengukurnya, kalau kita masih mempertimbangkannya, jangan harap hal itu akan terjadi. Jadi harapannya ke depan, ya semoga kita umat Islam bisa bangkit, terutama bangkit buat diri sendiri. Ya. Bangkit buat diri sendiri. Kita yang menghidupkan Islam di diri kita, kita yang menghidupkan Islam di rumah kita, kita yang menghidupkan Islam di lingkungan kita, kita yang menghidupkan Islam di sekolah kita, kita yang menghidupkan Islam di sistem negara kita. Amin. Baik, terima kasih Dr. Ferdinand. Ya, kita telah mendengarkan dari beliau bagaimana kita sebagai individu muslim, ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai mungkin juga orang-orang yang punya amanah kekuasaan misalnya, harus peduli dengan Islam. Jangan menjadikan Islamophobia dalam diri kita. Ya. Baik, saya terakhir, closingnya bagaimana kemudian pesan yang saya sampaikan juga kepada masyarakat, ya, termasuk para pemimpin di negeri ini, Ustaz, agar Islam ini tidak tadi menjadi Islamophobia yang mereka takut dengan ajaran Islam sendiri, Ustaz. Jawabannya dakwah, Ustaz. Dakwah. Satu dakwah. Dakwahnya tapi yang memang dakwahnya ideologis. Artinya apa? Dakwahnya akan memberikan solusi. Apa maksudnya? Hari ini persoalannya apa? Diselesaikan dengan sholat. Persoalan hari ini apa? Jawabannya sholat, bukan itu ideologi itu. Kalau misalnya persoalan hari ini itu adalah bullying, persoalannya dari karena tadi kita diskusikan adalah sistemik, negara itu harus hadir. Dalam arti apa? Menerapkan sistem pendidikan Islam. Seperti itu. Jadi memang harus dakwah ke penguasa, kepada para ulama, para tokoh, dan kepada masyarakat. Terus kita lakukan dakwah itu di berbagai macam level, berbagai macam segmen. Apalagi para tokoh, para ulama, dia harus paling kencang bicara. Jangan sampai masuk angin ulamanya. Sampaikan apa adanya yang Allah minta, karena ukurannya jelas. Islam itu untuk solusi buat kita, yang halal jelas, yang haram jelas. Tentang bully ini juga jelas, mana yang dibully, mana yang bukan. Para ulama lebih tahu. Artinya ini dakwah itu kita harus berlorakan, menjadikan satu hayat hidup kita. Kita sangat paham Nabi itu adalah kehidupannya dakwah. Hayatun Nabi, hayatun dakwah. Harusnya hayatul kita juga hayatun dakwah. Hayatun Nabi seperti Nabi. Saya pikir itu jawabannya. Karena mudah-mudahan dengan diskusi yang sederhana ini menjadi solusi. Artinya umat itu makin sadar, tidak bisa kita berpaling daripada aturan Allah. Ditutup saya dengan satu ayat, ya. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati. Barang siapa berpaling daripada az-zikri, semua ulama sepakat az-zikri itu adalah al-Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah pastikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sempit. Apa itu? Seperti hari ini, ya, sulit semuanya. Persoalan itu sengkarut, tidak pernah ada ujung, semuanya rumit, tidak pernah selesai karena kita berpaling. Di ujung ayat tuh Allah hina kita. Allah akan bangkitkan kita dalam keadaan buta karena kita berpaling daripada aturan Allah. Itu Ustaz, saya pikir itu. Baik, terima kasih Sadra. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita telah menyelesaikan perbincangan, ya, dari tema kita hari ini mengenai bagaimana anak remaja kita, mereka punya problem kesehatan mental, ya, dengan adanya perundungan tadi, kemudian bagaimana solusi menurut Islam. Artinya bahwa Islam menjadi solusi atas segala persoalan yang kita hadapi. Hari ini banyak sekali persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah kita. Tentu kalau kita berpaling dari Islam, niscaya persoalan itu akan tetap ada, bahkan mungkin akan terus membesar. Bukan hanya ketika kita di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat itu, ya. Persoalan-persoalan ini, naudzubillah, ya, kalau kemudian di akhirat juga Allah akan hisab kita sebagai orang-orang yang lalai dari ajaran agamanya, lalai dari Islam. Padahal Islam adalah solusi. Maka sebenarnya tidak ada pilihan bagi seorang muslim untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi ketika hidup di dunia ini, ya, dengan Islam, kembali kepada Islam. Maka dakwah tadi jadi solusi. Dakwah itu apa? Ya, kita pelajari, kita amalkan, kita sebarkan, kita ajak saudara-saudara muslim kita yang lain untuk juga sama-sama memahami Islam, mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Jadi kalau kemudian terus-menerus dilakukan, makin besar, makin banyak orang yang mendakwahkan Islam, niscaya tegaknya Islam, yaitu al-khilafah, insya Allah akan tidak lama lagi berada di tengah-tengah kita, insya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.